Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Insinyur Angelinus Vincentius, Magister Sains, dalam materi pembelajaran dengan topik ekosistem hutan mangrove. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai adalah kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan tentang deskripsi hutan mangrove, zonasi hutan mangrove, adaptasi pohon mangrove, fauna yang ada pada hutan mangrove, fungsi ekologis hutan mangrove, pemanfaatan, serta dampak kegiatan manusia pada ekosistem hutan mangrove. Apakah saudara pernah mendengar istilah hutan mangrove? Di mana biasanya ditemukan hutan mangrove? Baiklah, saat ini saya berada di lokasi hutan mangrove Kampung Garam, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti materi berikut ini. Saya akan menjelaskan materi mengenai hutan mangrove. Pertama, pengertian hutan mangrove. Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Hutan mangrove tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup mendapat aliran air, terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Hutan mangrove banyak tumbuh di daerah pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta, dan daerah pantai terlindung. Penyebaran mangrove ditentukan oleh berbagai faktor lingkungan, antara lain salinitas, dan pengaruh salinitas membentuk zona-zona. Zona yang pertama adalah zona air payau sampai dengan air laut dengan salinitas 10-30 per mil. Ada zonasi mangrove yang dilihat dari berapa seringnya area tersebut terendam air laut dalam 1 bulan. Yang pertama kita lihat adalah Rhizopora mucronata, hidup pada area yang terendam 1-2 kali dalam 1 hari. Kemudian, untuk area yang terendam 10-19 kali per bulan, ditemukan spesies Avicennia alba, Avicennia marina, Soneratia, dan dominannya adalah Rhizopora. Pada area yang terendam kurang dari 9 kali, ditemukan Rhizopora dan Brugira sp. Dan area yang terendam hanya beberapa hari dalam sebulan, dominannya adalah Brugira gymnorrhiza, dan Rhizopora apiculata masih dapat hidup di sana. Zona berdasarkan salinitas yang kedua adalah zona air tawar sampai dengan air payau dengan salinitas 0-10 per mil. Ini didominasi oleh nipa pada area pasang surut, dan area yang terendam secara musiman didominasi oleh hibiscus. Mari kita lihat bagaimana penyebaran jenis-jenis mangrove di perairan pesisir atau zonasi mangrove. Pada daerah yang paling dekat laut banyak ditemukan Avicennia, Soneratia yang biasa tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan organik. Ke arah darat ditemukan Rhizopora, Brugira, dan Psilocarpus. Zona berikutnya adalah Brugira, dan zona transisi menuju ke hutan daratan banyak ditemukan Nipa fruticans dan Pandanus spp. Struktur vegetasi dan daur hidup mangrove. Jenis-jenis mangrove terdapat 12 genera tumbuhan berbunga. Dan untuk di Indonesia, vegetasi mangrove terdiri dari 202 jenis, yaitu 89 jenis pohon, 5 jenis palem, 19 jenis liana, 44 jenis epifit, dan 1 jenis sikas. Ini contoh gambar atau foto api-api Avicennia marina, disebut white mangrove. Avicennia marina merupakan sumber pangan dan obat-obatan. Ini Avicennia alba, ini Rhizopora mucronata, ini Rhizopora apiculata, ini Soneratia. Tipe-tipe akar pada mangrove, mari kita lihat. Jenis akar papan itu pada spesies Cereops, akar cakar ayam
pada jenis Avicennia, Soneratia, dan Silocarpus, akar tongkat penyangga pada jenis Rhizopora, dan akar lutut pada jenis Brugira. Daur hidup mangrove. Daur hidup mangrove, mari kita lihat ketika biji berkecambah pada pohon. Pada pohon yang berbunga akan tumbuh menjadi biji. Biji ini berkecambah, kemudian jatuh dan masuk ke air dalam posisi tegak lurus. Pangkalnya menancap ke dasar perairan dan bagian atasnya masih terapung tegak lurus, terbawa oleh arus sampai dia menyentuh dasar dan tumbuh menancapkan akar. Selanjutnya dia berdaun dan tumbuh menjadi mangrove muda hingga menjadi mangrove dewasa yang kembali berbunga dan berbiji kecambah. Dengan lingkungan yang seperti ini, salinitas yang berfluktuasi, maka pohon mangrove harus dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Pertama, adaptasi terhadap kandungan oksigen rendah dengan cara tipe cakar ayam pada akarnya, di mana akar ini memiliki pneumatofora. Ini ditemukan pada Avicennia, Silocarpus, dan Soneratia. Yang kedua adalah tipe akar penyangga atau tongkat pada jenis Rhizopora. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi terhadap kadar garam tinggi, yaitu dengan adanya sel khusus dalam daun untuk menyimpan garam, daun yang tebal dan kuat, dan mempunyai stomata daun. Dan adaptasi ketiga yaitu adaptasi terhadap tanah yang kurang stabil dan adanya pasang surut, struktur akar sangat ekstensif, horizontal melebar untuk memperkokoh pohon, dan menahan sedimen serta menampung hara. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana rantai makanan pada ekosistem hutan mangrove. Komponen dasar dari rantai makanan di ekosistem hutan mangrove adalah serasah yang berasal dari tumbuhan mangrove itu sendiri, baik dari daun, ranting, buah, maupun batang mangrove. Sebagian serasah didekomposisi oleh bakteri dan jamur atau fungi menjadi hara terlarut yang selanjutnya berperan dalam proses fotosintesis yang terjadi pada fitoplankton, alga maupun tumbuhan mangrove itu sendiri. Dan sebagian serasa lagi dalam bentuk detritus dimanfaatkan oleh ikan, udang, dan kepiting sebagai makanan. Rantai makanan dalam berbagai kategori dan tingkatan biota membentuk suatu jala makanan. Fungsi dan manfaat hutan mangrove: pertama, sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur, dan perangkap sedimen. Penghasil sejumlah besar detritus dari daun-daun dan dahan pohon mangrove. Daerah asuhan, nursery ground. Daerah mencari makanan, feeding ground. Dan daerah pemijahan, spawning ground, berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya. Mangrove berfungsi sebagai penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan baku kertas. Mangrove berfungsi sebagai pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya, dan hutan mangrove merupakan tempat pariwisata. Dampak kegiatan manusia terhadap mangrove. Berbagai jenis kegiatan manusia akan berdampak terhadap kondisi mangrove, seperti tebang habis, konversi lahan, adanya sampah padat dan cair, pencemaran, penambangan, dan ekstraksi mineral. Dan kerusakan ekosistem hutan mangrove pada berbagai tingkatan disesuaikan dengan jenis tekanan dari tindakan-tindakan atau kegiatan manusia. Demikian saja pertemuan kita, dan di akhir pertemuan ini saya akan memberikan tugas kepada Anda, dibagi di dalam 4 kelompok. Nanti saya akan kirim melalui WhatsApp group untuk melakukan survei lapangan di Kampung Garam. Yang dilakukan survei adalah tipe-tipe akar, daun, ukuran pohon, ukuran batang, substrat, keadaan lokasi, salinitas, gelombang, arus, teluk,
fauna akuatik, fauna terestrial, dan jenis-jenis pohon. Dan kita diskusikan kita diskusikan tindakan manusia yang berdampak pada kerusakan mangrove. Demikian saja pertemuan kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikianlah materi mengenai ekosistem hutan mangrove. Dan apabila ada pertanyaan, saudara diharapkan untuk mengirimkan pertanyaan melalui email ini tertulis di bawah, angelinusvincentiustonda@gmail.com. Selanjutnya kita juga akan turun ke lapangan melakukan survei secara langsung di lokasi Kampung Garam ini dan juga di Desa Darat Pantai, Kecamatan Talipura. Dan untuk buku pegangan dapat Anda lihat di bawah ini untuk memperkaya bahan bacaan saudara. Sekian dan terima kasih.